Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Oktawijaya Matiani, NIM 1054211213217. Di sini saya akan melakukan keterampilan kuesioner screening perkembangan pada bayi usia 3 bulan sampai 72 bulan. Waalaikumsalam, Dok. Salam. Perkenalkan, Bu, saya Rian, Dokter Rian yang bertugas pada pagi hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Dina. Ibu Dina. Ibu, kalau boleh tahu siapa nama anaknya? Namanya Ini diperiksa. Rizaldi. Oh, namanya Rizaldi. Oke, Rizaldi berapa tanggal lahirnya? Tanggal Berapa? 23, Dok. 23 bulan Bulan 4. bulan 4 tahun berapa? 2020. Oh, berarti Anata sekarang umurnya 6 bulan 2 hari, Di? Iya, Dok. Oh iya, jadi Ibu kesini tujuannya untuk memeriksa anak tadi, Bu. Iya. Bagaimana perkembangannya? Jadi nanti saya akan periksa perkembangannya dengan metode KPSP. Nanti saya akan menilai motorik kasar, motorik halusnya, kemudian bahasa dan juga kemandirian atau sosialisasinya dengan beberapa pemeriksaan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Oke, jadi Bu sebentar juga saya tanya-tanya. Jadi Bu, apa yang biasa Baita ini lakukan kalau misalnya di rumah dan sebagainya? Oh, iya. Nah, Ibu, oke. Baik, setelah itu kita melakukan persiapan alat dan bahan. Pertama kita siapkan ada pensil dan juga KPSP-nya usia 3 sampai 72 bulan. Kemudian ada kismis, ada boneka, kemudian ada lonceng, ada kubus, kemudian ada bola. Baik, ternyata Bu, pertama-tama kita akan menilai motorik kasarnya terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan menegakkan posisi pada bayi, kemudian kita nilai apabila posisi bayi tidak tegak, kepalanya miring ke kanan, miring ke kiri, atau jatuh ke depan dada, berarti kita menuliskan di KPSP tidak. Tetapi saya lihat bayi ini mampu menegakkan badannya. Yang kedua, dalam posisi tengkurap, apakah bayi ini mampu menegakkan atau menahan kepala ke atas menggunakan kedua tangannya. Apabila bisa, berarti ya. Di sini saya melihat bayi ini dapat mengangkat kepalanya dengan menahan menggunakan kedua tangannya. Kemudian kita balik lagi pada bayi. Apabila bayi bisa tengkurap kemudian telentang lagi sebanyak 2 kali, berarti positif. Di sini saya lihat bayi tidak bisa melakukan hal tersebut, berarti di KPSP kita menulis tidak. Kemudian kita dudukkan lagi bayi, kita lihat posisi kepala bayi. Apabila kepala bayi turun ke depan, ke samping kiri dan kanan, berarti leher dan bagian kepala bayi itu dia tidak mampu menahannya, berarti jawabannya tidak. Tetapi saya lihat pada bayi ini dia mampu menahan atau menopang kepala sendiri, berarti ya. Kemudian kita tarik kedua tangannya pada bayi. Apabila leher bayi ini turun ke bawah, jadi posisinya dia turun ke bawah, berarti dia tidak, jawabannya tidak di KPSP. Tetapi pada saat saya menarik ke atas, kepala bayi ini dalam posisi tegak dan tidak turun ke bawah, artinya dia ya. Itu adalah motorik kasarnya. Kemudian kita ke motorik halus. Di mana motorik halus ini pertama kita dudukkan pasien, kemudian kita dudukkan pasien, kemudian kita mengambil kismis di depannya. Apabila mata bayi maksud saya melihat benda kecil di sekitarnya, matanya melihat ke benda-benda kecil, kismis, koin, ataupun apapun itu yang kecil, maka jawabannya ya. Kemudian kita balikan lagi bayi, kemudian apabila bayi menoleh kiri ke kanan mengikuti gerakan tangan kita, berarti dalam posisi ini bayi ini ya, di KPSP dia ya, karena dia mengikuti gerakan tangan kita. Oke, kemudian kita perlihatkan benda-benda
di sekitarnya. Apabila bayi tersebut mampu meraih dan mengambil benda-benda yang tidak jauh dari sekitarnya, berarti dalam KPSP kita menuliskan bayi ini ya karena dia mampu meraih benda-benda di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah di pergelangan, bukan di telapak tangan tapi di bagian atas tangannya kita sentuhkan pakai pensil, jangan di pergelangan, jangan di telapak tangannya. Apabila bayi ini mampu memegang pensil tersebut selama 2 detik, berarti dia ya di sini bayi tersebut mampu memegang pensil ini cukup lama selama 2 detik, berarti di KPSP kita tulis ya. Kemudian untuk kemampuan bahasa atau bicara, kita lihatkan kita dengar atau kita tanya ke ibunya kalau misalnya dia pernah bersuara melengking, apakah bayi ini pernah mengeluarkan suara melengking tetapi tidak menangis, itu artinya dia di KPSP kita tulis ya, karena hal tersebut menandakan bahwa kemampuan bahasanya atau bicaranya sudah mulai tampak. Kemudian yang terakhir untuk sosialisasi, kita tanya kepada ibunya apabila dia sering pernah ketawa apabila melihat benda-benda lucu, kemudian hewan-hewan peliharaan, dan dia tertawa sendiri, berarti kemampuan mandiri atau bahasanya ya. Apakah begitu Ibu? Iya, begitu. Oke. Untuk kemampuan kemandirian atau sosialisasinya juga ya. Tapi Ibu, baik Ibu, dalam hasil pemeriksaan KPSP tadi itu saya mendapatkan nilai 9 dari 10, artinya dia sesuai. Tetapi ada satu yang tidak, yaitu tadi pada saat dia terlentang dan juga dia terlentang dan juga tengkurap, terlentang dan juga terungkup maksud saya, dimana nanti itu satunya itu dia tidak apa-apa dikarenakan dia masuk dalam kategori sesuai 9 sampai 10. Saya memuji atas kinerja Ibu, sangat bagus dalam membuat pengembangan anaknya ini jadi bagus Ibu. Di usia 6 bulannya Ibu sudah mampu membuat perkembangan anaknya itu sesuai dengan seusianya Ibu. Jadi Ibu pertahankan hal tersebut dan juga Ibu bisa stimulasi tiap hari perkembangan anak tak sesuai dengan kemampuan anak tak Ibu. Jadi selamat buat Ibu dan juga buat anaknya. Jadi nanti Ibu datang lagi 3 bulan kemudian untuk kita lihat lagi perkembangan anaknya, apakah dia masih dalam keadaan sesuai atau tidak Ibu. Apakah Ibu paham? Paham. Nah, baik Ibu, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Semoga perkembangan anaknya bisa berjalan dengan normal. Terima kasih. Terima kasih. Yeah.